Kisah awal, Freeport perusahaan asal Amerika Serikat merengguk emas dimulai dari penemuan salah satu sumber emas terbesar di dunia yang ada di Papua. Bermula dari catatan yang dibuat oleh seorang pelaut Belanda, Kapten Johan Chartens, pada tanggal 16 Februari 1623, catatan itu menceritakan tentang sebuah pegunungan di Papua yang beberapa bagiannya tertutup salju. Namun, banyak yang tidak percaya dengan catatan tersebut, sebab bagaimana mungkin terdapat salju di dekat garis khatulistiwa. Ratusan tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1990-an, seorang penjajah Belanda yaitu Hendrikus Albertus Lorenz membentuk sebuah tim untuk melakukan ekspedisi besar di pedalaman Papua. Dalam ekspedisi itu, Lorenz berambisi untuk melihat sendiri gunung salju di pedalaman Papua. Agar ambisinya terwujud, Lorenz dibantu oleh ahli geologi bernama J.W. van Nieuwhuis dan seorang ahli botani dan pengobatan bernama Dr. Romer. Timnya juga dikawal oleh Haberma adalah tim yang dibentuk oleh Lorenz turut mempekerjakan orang-orang Dayak Pinyah yang direkrut di Apokaian, Kalimantan. Kemampuan orang Dayak dalam menyelusuri sungai menjadi pertimbangan Lorenz untuk mempekerjakan mereka. Keinginan Lorenz untuk melihat gunung salju itu di pedalaman Papua tercapai pada 8 November 1909. Tim ekspedisi yang dipimpin olehnya berhasil melihat salju dari puncak Wilhelmina atau yang dikenal sekarang sebagai puncak Trikora. Puncak tersebut merupakan salah satu puncak yang berbeda di kawasan tengah Papua. Puluhan tahun setelahnya, yakni pada tahun 1936, lagi-lagi seorang bernama John Jacques Dossy membentuk tim ekspedisi untuk mendaki Cartens Pyramid atau yang sekarang disebut Puncak Jaya. Cartens Pyramid merupakan puncak tertinggi di kawasan pegunungan tengah Papua. Dalam tim ekspedisi itu, Dossy ditemani oleh Anthony Hendrikus Colgin dan seorang pilot angkatan laut Belanda bernama Frits. Dia melihat hamparan gunung tanpa pepohonan, hanya rumput-rumput kasar yang tumbuh di atas tanahnya. Dossy kemudian memberikan nama tempat tersebut dengan Grasberg, yang memiliki arti gunung rumput. Tak jauh dari sana, Dossy melihat batu hitam dengan bentuk aneh yang berdiri menonjol pada ketinggian 3.500 meter. Gundukan batu hitam tersebut diberi nama Erzberg, yang artinya gunung biji. Hasil temuan ekspedisi yang dilakukan oleh Dossy tersebut dimuat dalam jurnal geologi Leiden pada tahun 1939. Pecahnya Perang Kedua membuat laporan yang disusun oleh Dossy tidak mendapat perhatian banyak orang. Hingga pada tahun 1959, jurnal dari Dossy ini sampai di telinga kepala eksplorasi sebuah perusahaan tambang asal Amerika Freeport, Forbes Wilson. Dia mendapat laporan itu dari seorang petinggi perusahaan tambang Belanda East Borneo Company bernama Jan van Gruisen. Laporan Dossy membuat Wilson sangat tertarik untuk mengeksplorasi Erzberg. Wilson tidak pergi sendiri ketika menjelajahi Erzberg. Dia dibantu oleh beberapa ahli geologi, ahli botani, insinyur hingga perwira polisi saat sampai di Erzberg. Wilson terpesona dengan apa yang ia saksikan di depan matanya. Terhampas luas biji tambang. Wilson membawa beberapa batu Erzberg untuk dibawa pulang ke Amerika Serikat. Batu itu kemudian diteliti oleh analis Freeport. Hasil penelitian itu menyatakan bahwa penambangan di Erzberg akan membawa keberuntungan besar. Pada laporan dalam ekspedisi yang dilakukan Wilson, daerah Erzberg tidak hanya mengandung biji tembaga, tapi juga perak dan emas. Saking besarnya keuntungan yang didapat, modal awal penambangan diperkirakan dapat kembali hanya dalam kurun 3 tahun. Temuan itu menjadi kabar baik bagi Freeport. Apalagi di awal tahun 1959, Freeport baru saja kehilangan tambang nikel di Kuba akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh Fidel Castro, Presiden Kuba saat itu.
Namun, jalan Freeport untuk mendapatkan izin tambang di Indonesia tidaklah mudah. Soekarno yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden Indonesia memiliki sikap keras terhadap kapitalis Barat. Ia bahkan tak segan menyebut kapitalis Barat sebagai penjajah era gaya baru. Belum lagi situasi Indonesia ketika itu tidak stabil akibat perang perebutan Papua Barat dari tengah Belanda. Namun, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai luntur hingga pada akhirnya Maret 1967 Soeharto naik tahta menjadi Presiden Indonesia. Tak lama setelah itu, pada 7 April 1967, Freeport mendapatkan kontrak karya, Contract of Work, 1 dengan masa 30 tahun meski sudah mendapatkan izin tahun 1967. Freeport baru-baru melakukan penambangan di Edsbrug pada Maret 1973. Kemudian, pada tahun 1988, Freeport mulai melakukan penambangan di kawasan satunya Gersberg, setelah sebelumnya melakukan eksplorasi. Pada prinsipnya, kontrak karya merupakan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Freeport, di mana Freeport ditunjuk sebagai kontraktor dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penambangan tembaga dan emas di wilayah tertentu di Papua. Artinya, kontrak karya itu sebagai undang-undang yang mengikat sebagaimana asas Pacta Sunt Servanda yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan dan syarat yang tercantum di dalamnya. Di awal periode pemerintahan Soeharto, pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Ketika itu, pemerintah Orde Baru membuka hubungan dengan dunia barat, setelah sebelumnya sempat mengalami gangguan akibat suasana politik dalam negeri. Sejak saat itu, terbuka kesempatan bagi Freeport untuk menggarap Gunung Bijih yang saat ini merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia, yakni Papua. Satu hal yang perlu dicatat, sepak terjang Freeport di Indonesia tak lepas dari nama Ali Budiarjo. Kisah ini tertuang dalam buku berjudul Sejarah Pengembangan Pertambangan PT Freeport Indonesia di Provinsi Papua Jilid 1, Membangun Tambang di Ujung Dunia.